Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'aikum. Jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Seperti kita ditolong oleh Allah, seperti malam ini kita bisa hadir ke majelis ilmu ini. Itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah, nikmat yang sangat besar ya, nikmat yang sangat besar. Karena orang yang mau hadir ke majelis ilmu itu pasti dihalang-halangi oleh setan. Setan tidak suka kepada orang yang mau ngaji ya. Jadi kalau kita itu mau ngaji, mau menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ini, maka setan pasti menghalang-halangi. Kenapa begitu? Karena orang yang hadir ke majelis ilmu itu pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Setan nggak suka kalau kita diampuni oleh Allah. Maka kalau kita mau ngaji dihalang-halangi. Jadi kita bersyukur sekali ditolong Allah. Terus bisa ngaji secara istiqomah. Semoga Allah menolong kita terus-menerus hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang cukup panjang ya, saya baca artinya saja dan saya penggal-penggal. Ini hadis ini saya sampaikan secara berseri, berkelanjutan itu ya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim dan Baihaqi dari Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar ini salah satu sahabat Nabi yang ahli hikmah ya. Ahli hikmah. Abu Dzar ini bercerita kepada sahabat-sahabat yang mengelilingi beliau saat itu ya. Kekasihku, kata Abu Dzar ini. Abu Dzar ini memanggil Nabi itu dengan panggilan yang sangat mesra ya, yaitu kekasihku. Jadi Abu Dzar itu memanggil kekasihku, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Dengan 7 hal. Jadi ada 7 hal yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Dzar. Dan oleh Abu Dzar diceritakan kepada kita. Itu menunjukkan apa? Wasiat itu sebetulnya apa? Juga wasiat untuk kita. Jadi wasiat untuk kita. Jadi ada 7 yang diwasiatkan. Nanti kita kaji ya secara pelan-pelan dan mari kita usahakan untuk mengamalkannya. Pada kesempatan ini saya sampaikan satu saja. Yaitu yang pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Jadi ternyata apa? Perintahnya Nabi kepada Abu Dzar dan juga kepada kita sekarang ini, kepada orang miskin itu tidak cukup bagi kita hanya memberi ya. Jadi kalau ada orang miskin lalu kita bantu itu tidak cukup kalau menurut Nabi. Tapi apa? Kita harus mencintai mereka dan berusaha dekat dengan mereka. Jadi tidak menjauh. Kalau kita ngasih pengemis misalnya, ya kita kasih dengan sopan, memberinya dengan sopan. Jangan seperti orang jijik itu ya, dilemparkan. Jangan seperti itu. Itu berarti apa? Menunjukkan ketidakdekatan dengan kita. Itu menunjukkan apa? Kita itu menganggap diri ada jarak dengan mereka. Padahal perintahnya apa? Kita disuruh mencintai orang miskin dan disuruh dekat dengan mereka oleh Nabi. Bahkan Nabi mengajarkan sebuah doa, bahkan ini dari Allah ya sebetulnya. Karena apa? Karena ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis
adalah firman-Nya Allah yang tidak dicatat di dalam Al-Quran, tapi dicatat dalam buku hadis. Itu berarti disebut hadis qudsi. Jadi Allah mengajari Nabi dan juga kita sebuah doa di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi nomor 3235 dan Ahmad nomor 243 juz 5. Allah mengajarkan Nabi dan juga mengajari kita berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan. Jadi perhatikan doanya itu luar biasa ya. Aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan kebaikan. Jadi itu kita minta betul kepada Allah, agar kita bisa sholat khusyuk, agar kita bisa puasa bulan Ramadan, agar kita bisa puasa sunnah, agar kita bisa berzakat kalau sudah harta kita sudah sampai nisab, sudah sampai 1 tahun kepemilikan, agar kita bisa berhaji kalau kita sudah memenuhi syarat dan kita sudah mampu, untuk bisa puasa Senin Kemis, untuk bisa kurban dan lain sebagainya. Ini doanya, ya Allah, aku hamba memohon kepadamu agar hamba ini mudah melakukan kebaikan. Lalu lanjutan doa yang diajarkan Allah, dan meninggalkan kemungkaran. Jadi agar kita mudah bisa meninggalkan kemungkaran, tidak sholat, berakhlak tidak baik, ngamuan, tidak suka memberi maaf, kasar dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita dimudahkan Allah untuk bisa meninggalkan hal-hal seperti itu ya. Jadi betul-betul kita berdoa di samping usaha kita ya. Lalu lanjutan doa yang diajarkan Allah ini, serta aku memohon kepadamu supaya bisa mencintai orang miskin. Nah, Allah mengajarkan kepada kita, kepada Rasul dan kepada kita agar bisa mencintai orang miskin. Tidak cukup hanya memberi. Tidak cukup hanya menolongnya, membantunya. Tapi harus kita cintai. Kalau kita cintai ya kita mendoakan dia ya. Kita mendoakan dia agar apa? Agar rezekinya dia lancar, barokah, halalan thayyibah. Agar apa? Agar dia tidak miskin lagi gitu. Agar dia tidak miskin lagi. Doakan dia agar tidak sakit ya. Agar tidak sakit. Anak-anaknya sukses luar biasa. Kita doakan karena mencintai dia gitu. Kita mencintai dia. Kalau hanya menyantuni ya kita santuni cukup ya. Kita santuni cukup. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Itu doa yang diajarkan Allah kepada Nabi dan juga kepada kita. Ada beberapa keutamaan untuk mencintai orang miskin ini yang diberitahu oleh Nabi. Yang pertama, mencintai orang miskin itu akan mudah mendapatkan barokah serta memperoleh rezeki dan pertolongan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2896, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi saya baca pada membuka. Saya baca artinya sekarang, kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang miskin dari kalangan kalian. Jadi kita itu dapat pertolongan Allah, dapat rezeki dari Allah disebabkan adanya orang miskin di antara kita. Jadi makanya itu apa? Kalau kita mencintai orang miskin, maka pertolongan Allah itu akan mudah datang ya. Rezeki dari Allah akan mudah datang gitu. Ya, jadi mari kita berusaha belajar untuk mencintai orang miskin. Kalau ada yang tanya apakah saya sudah bisa mencintai orang miskin? Belum ya, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk mencintai orang miskin. Di dalam hadis yang lain, ini dari hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3178, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang miskin orang-orang miskin di antara mereka berdoa kepada Allah, berdoa di dalam solat mereka dengan ikhlas ya.
Jadi kita itu mendapatkan rezeki, mendapatkan pertolongan Allah juga karena sebab doa dari orang miskin. Maka mari kita cintai mereka, kita santuni mereka. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan mencintai orang miskin yang kedua, dekat dengan Allah di hari kiamat. Jadi kalau kita dekat dengan orang miskin, maka kita akan dekat dengan Allah di hari kiamat. Wah, itu keuntungan luar biasa ya. Keuntungan luar biasa, dekat dengan Allah. Bukan dengan dekat dengan orang yang masuk neraka ya. Bukan dekat dengan orang yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2352 dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tepatnya bukan bersabda tapi berdoa ya, berdoa. Ini doanya Nabi nih. Saya terus terang tidak berani berdoa seperti ini ya. Belum berani. Saya baca doanya ya, doa Nabi ini. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ada bapak ibu saudara yang berani berdoa seperti ini. Agar hidup dalam keadaan miskin. Saya terus terang belum berani ya toh. Belum berani. Jadi doa Nabi, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Nah ini lanjutannya. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Jadi Nabi memohon kepada Allah agar mati dalam kondisi miskin ya. Dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin pada hari kiamat. Nah yang terakhir ini saya berani kalau yang terakhir ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Nah itu berani. Tapi yang dua, yang pertama belum berani ya, belum berani. Karena mendengar doa seperti ini, istri Nabi Aisyah radhiyallahu an berkata, wahai Nabi, mengapa engkau meminta yang demikian? Minta untuk menjadi orang miskin, minta meninggal dalam kondisi miskin, dan minta bersama-sama orang, berkumpul bersama orang miskin di hari kiamat. Mendengar pertanyaan Aisyah ini, Nabi menjawab, orang-orang miskin itu masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa enaknya mencintai orang miskin. Hidup miskin. Kalau ukurannya akhirat ya. Kenapa? Karena dia masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya. Mengapa orang kaya kok lama masuk surganya? Karena dia masih menghadapi hisab ya, menghadapi hisab. Hisabnya apa? Bagaimana cara mendapatkan hartamu? Apakah halal, ataukah korupsi, ataukah menipu, ataukah maling? Kalau halal, maka apa? Masih ada apa? Hisab yang lain. Tapi kalau haram, ya masuk neraka dulu. Ya. Kalau korupsi, masuk neraka dulu. Ya. Oh, jangan merasa enak. Oh, nggak apa-apa tak korupsi ya. Nggak apa-apa saya korupsi, masuk neraka dulu, yang penting nanti masuk surga ya. Masuk neraka itu kita pasti nggak kuat ya, pasti nggak kuat. Apinya sangat panas. Salah satu siksa neraka yang paling ringan ya, yang paling ringan itu seperti kita itu apa? Menginjak bara api neraka, bara api ya. Kita itu disuruh menginjak sandal yang terbuat dari api neraka. Saya sering sebut apa? Sandal made in neraka ya. Ini yang mengalami seperti ini adalah pamannya Nabi ya, Abu Thalib ya. Abu Thalib itu karena beliau nggak masuk Islam, maka beliau masuk neraka. Tapi Nabi berdoa untuk beliau agar diringankan siksanya. Maka Allah mengabulkan siksanya seperti itu tadi, menginjak bara api neraka yang panasnya sampai ubun-ubun gitu. Nah bagaimana kalau terbakar sampai lutut? Bagaimana kalau terbakar sampai paha? Bagaimana kalau terbakar sampai perut? Bagaimana kalau tenggelam semuanya dengan api neraka? Apakah kita kuat? Tidak ya. Cita-cita kita itu bukan nggak apa-apa masuk neraka, nanti yang penting masuk surga. Cita-cita kita itu apa? Langsung surga ya, langsung surga. Makanya kita ngaji ya. Makanya kita ngaji agar apa? Agar kita langsung masuk surga. Bahkan surganya kelas 1 bersama Nabi. Bersama Nabi itu cita-cita yang paling utama. Sukses yang paling utama. Kalau kita itu masuk surga, apalagi kalau surganya bersama Nabi.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi orang miskin itu masuk surga 40 tahun lebih awal dibandingkan orang kaya. Dan orang kaya tadi, kalau hartanya diperoleh dengan dengan halal, maka dia masih menghadapi hisab yang kedua. Untuk apa harta itu dibelanjakan? Apakah untuk yang halal-halal, misalnya untuk pembangunan masjid, untuk nafkah keluarga, bukan untuk yang maksiat-maksiat. Kalau digunakan untuk maksiat, neraka ya, neraka. Jadi khusus harta itu dua pertanyaannya ya, berat-berat. Terus Nabi melanjutkan penjelasannya kepada Aisyah, wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walaupun dengan sebiji kurma. Jadi maksudnya ini apa? Aisyah dan juga kita diperintah oleh Nabi jangan pernah tidak memberi kepada orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin kita harus memberi ya. Kita harus memberi walaupun hanya sebiji kurma. Walaupun hanya sebiji kurma. Sebab di hadis yang lain dikatakan apa? Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan cara bersedekah separuh kurma. Nah itu, jadi jangan pernah tidak memberi kepada pengemis. Jadi bagus sekali kalau di rumah itu dikasih suatu tempat ya, tempat itu diisi uang kecil itu 1.000-an, 500-an, 2.000-an taruh situ. Misalnya seorang istri habis belanja susuknya taruh situ gitu. Kalau ada pengemis datang kasih, ada pengemis datang kasih gitu ya. Jadi kalau bisa luar biasa sekali. Ketika ngasih pengemis itu kita bilang terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Sudah kita ngasih, kita berterima kasih. Kita ngasihnya dengan sopan, bukan dilemparkan ya, bukan dilemparkan. Kenapa kita berterima kasih? Karena sebab adanya pengemis itu kita dapat pahala. Ya, jadi penyebab pengemis itu kita dapat pahala, maka kita harus berterima kasih kepada beliau ya. Bukan beliau yang kita suruh berterima kasih. Beliau berterima kasih urusan dia ya, kalau enggak berterima kasih ya enggak apa-apa ya, yang penting kita ngasih ya, kita ngasih. Jadi seperti itu. Terus Nabi melanjutkan penjelasannya, wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka karena Allah akan dekatmu denganmu pada hari kiamat. Nah itu. Jadi kalau kita dekat mencintai orang miskin, maka kita akan dekat dengan Allah di hari kiamat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak keutamaan mencintai orang miskin. Masih banyak ya, masih banyak. Nanti bapak ibu bisa cari sendiri apa keutamaan mencintai orang miskin. Nah sekarang yang penting juga untuk kita sampaikan adalah siapakah yang dimaksud miskin itu. Siapakah yang dimaksud miskin itu? Jadi kita harus punya definisi ya. Miskin menurut Nabi ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1476 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya baca artinya. Yang disebut miskin itu bukanlah orang yang tidak punya satu atau dua suap makanan ya. Akan tapi miskin adalah orang orang yang tidak berkecukupan. Maksudnya kalau orang itu punya yang dimakan tapi tidak cukup, itulah yang disebut miskin ya. Jadi barangkali di antara tetangga kita ada yang termasuk kriteria ini. Ini yang kita santuni. Apalagi kalau beliau tidak minta-minta ya, karena menjaga kehormatan ya. Karena memang sejatinya di Islam itu tidak boleh meminta-minta. Kita hanya Islam itu hanya membolehkan minta-minta untuk sekedar makan ya. Kalau sudah selesai makan maka tidak boleh minta-minta ya. Nanti di kesempatan yang akan datang kita bahas bahwa di Islam itu tidak boleh minta-minta. Insyaallah ya, insyaallah. Jadi kriteria orang miskin tadi dia punya yang dimakan tapi tidak cukup ya, tapi tidak cukup. Dan yang tidak punya untuk dimakan itu adalah disebut fakir miskin. Fakir miskin. Kalau miskin dia punya tapi tidak cukup. Jadi seperti itu.
Itu kriteria dari Nabi ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Satu dulu, nanti kesempatan akan datang 6 wasiat berikutnya ya. Kita pelan-pelan aja, yang penting satu ini mari kita berusaha untuk mengamalkannya, yaitu apa tadi? Mencintai orang miskin. Tidak hanya menyantuni, tapi mencintai dan dekat dengan mereka. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong Allah untuk bisa dekat dan mencintai orang miskin. Dan segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.